Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, para peserta diskusi Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita dalam diskusi pembahasan tentang fikih Islam dari kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu, di mana pembahasan kita pada malam hari ini adalah tentang benda-benda najis, yang dalam pembahasan ini ada najis yang disepakati oleh para ulama dan ada najis-najis yang diperselisihkan. Adapun yang kita bahas adalah najis yang disepakati. Kemudian untuk najis yang diperselisihkan, insya Allah kita mengambil 4 pembahasan tentang najis yang diperselisihkan, ya, karena memang sangat banyak sekali pembahasannya. Adapun sisa pembahasan insya Allah kita lanjutkan di diskusi yang selanjutnya. Dan seperti biasa di awal dipersilakan bagi qari untuk membacakan bagi kita. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. B. Najis. Dalam bagian ini akan bincangkan 5 pembahasan. 1. Jenis-jenis najis secara umum dan hukum membersihkannya. Perkataan an-najasah adalah lawan kata dari perkataan at-toharoh, dan perkataan an-najas juga kebalikan dari kata at-tohir. Kata al-anjas merupakan bentuk jamak dari kata najis, yaitu nama dari benda yang kotor menurut pandangan syarah. Najis ada 2 jenis, najis hukmi dan najis hakiki. Kotoran al-khubuz khusus bagi najis hakiki, sedangkan hadas adalah sebutan khusus bagi najis hukmi. Kata an-najas menurut jika huruf jimnya dibaca dengan fathah maka menjadi isim, tetapi jika dibaca dengan kasroh an-najis maka ia menjadi kata sifat. Najis terbagi kepada 2 jenis, yaitu najis hakiki dan najis hukmi. Dari segi bahasa, najis hakiki ialah benda-benda yang kotor seperti darah, air kencing, dan tahi. Menurut syara, ia adalah segala kotoran yang menghalangi sahnya sholat. Najis hukmi ialah najis yang terdapat pada beberapa bagian anggota badan yang menghalangi sahnya sholat. Najis ini mencakup hadas kecil yang dapat dihilangkan dengan wudu dan hadas besar atau janabah yang dapat dihilangkan dengan mandi. Najis hakiki terbagi kepada beberapa jenis, yaitu mughaladzah atau berat, mukhaffafah ringan, najis yang keras, najis yang cair, najis yang dapat dilihat, dan najis yang tidak dapat dilihat. Hukum menghilangkan najis yang tidak dimaafkan dari pakaian, badan, dan juga tempat sholat bagi orang yang hendak mengerjakan sholat adalah wajib. Ini menurut pendapat jumhur fuqaha, kecuali ulama mazhab Maliki, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa thiyabaka fatahhir," dan bersihkanlah pakaianmu. Al-Mudaththir ayat 4. Ada 2 pendapat yang masyhur dalam mazhab Imam Malik berkenaan dengan masalah ini, yaitu wajib dan sunnah. Jika orang yang berkenaan dalam keadaan sadar, mampu dan dapat menghilangkan najis itu, maka pendapat yang mu'tamad dan masyhur mengatakan bahwa hukumnya sunnah. Namun menurut pendapat lain, hukumnya adalah wajib. Oleh sebab itu, siapa yang menunaikan sholat dalam keadaan terkena najis dengan sengaja, sedangkan ia mampu menghilangkannya, maka ia wajib mengulangi sholatnya, karena sholatnya itu tidak sah. Tetapi kalau berdasarkan pendapat yang masyhur dari mazhab Maliki yang menyatakan hukum menghilangkan najis hanya sunnah saja, sekiranya dia sadar dan mampu menghilangkannya, maka mengulangi sholat tersebut hanyalah sunnah.
Berdasarkan kedua pendapat tersebut, maka mengulangi sholat bagi orang yang terlupa, orang yang tidak mengetahui kebenaran najis, dan orang yang tidak mampu menghilangkannya adalah sunnah. Pembahasan ini mengandung dua cabang permasalahan. A. Najis yang disepakati dan yang dipertikaikan oleh ulama. 1. Najis yang disepakati oleh ulama madhab. Para fuqaha telah bersepakat mengenai najisnya perkara-perkara berikut. A. Babi. Babi adalah najis meskipun disembelih dengan syarak, karena ia dihukumi sebagai najis ain atau najis pada dirinya melalui nas Al-Quran. Maka daging dan juga semua bagian badannya seperti bulu, tulang, dan kulit yang dihukumi najis, dan kulitnya dihukumi najis meskipun kulitnya disamak. B. Darah. Darah manusia selain darah orang yang mati syahid, dan darah binatang selain binatang laut yang mengalir keluar dari tubuhnya baik semasa hidupnya ataupun sesudah matinya, jika memang ia mengalir banyak, maka darah tersebut dihukumi najis. Oleh sebab itu, darah orang yang mati syahid selama darahnya masih berada pada badannya tidaklah termasuk najis. Begitu juga darah ikan, jantung, limpa, dan hati, dan semua darah yang berada dalam saraf binatang sesudah ia disembelih selama ia tidak mengalir, juga tidak termasuk ke dalam hukum najis. Begitu juga darah kutu dan kepinding, meskipun banyak menurut pendapat mazhab Hanafi. Darah yang mengalir adalah najis meskipun ia keluar dari binatang seperti ikan, lalat, dan kutu anjing. Ini adalah menurut ulama mazhab Maliki dan Syafi'i. Berdasarkan perbedaan pendapat ini, maka memakan ikan yang diasinkan atau fasih yang disusun secara bertindih-tindih dalam keadaan darah masing-masing ikan itu masih mengalir dari seekor kepada yang lainnya adalah tidak boleh menurut pendapat ulama mazhab Syafi'i, dan juga menurut pendapat yang terkuat di kalangan ulama mazhab Maliki, kecuali ikan-ikan yang berada di lapisan atas saja, ataupun ikan yang diduga berada di bagian atas atau yang ada di tempat lainnya. Menurut ulama mazhab Hanafi dan Ibnul Arabi dari mazhab Maliki, semua ikan itu boleh dimakan, karena menurut pendapat mereka, apa yang keluar dari badan ikan itu bukanlah darah, melainkan ia adalah benda basah. Oleh sebab itu, ia dihukumi bersih. C. Air kencing, muntah, dan tahi manusia. Semuanya dihukumi najis, kecuali air kencing anak-anak lelaki yang masih menyusu. Karena menurut pendapat ulama mazhab Syafi'i dan Hambali, cara membersihkannya adalah cukup dengan memercikkan air di atasnya saja. Air kencing binatang yang tidak dimakan dagingnya, tahi, dan juga muntah binatang juga dihukumi najis, kecuali tahi burung, air kencing tikus, dan kelelawar menurut pendapat ulama mazhab Hanafi, karena air kencing tikus amat sulit untuk dielakkan, sementara kelelawar juga sering kencing di udara semasa ia terbang. Oleh sebab itu, kedua-duanya digolongkan ke dalam najis yang dimaafkan jika terkena pakaian ataupun ketika masuk ke dalam makanan, tetapi tidak dimaafkan jika masuk ke dalam air dalam bejana. Selain itu, apa saja yang keluar dari dubur binatang hukumnya adalah najis. D. Arak. Arak adalah najis menurut pendapat kebanyakan fuqaha berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan binatang dengan batang-batang anak panah adalah kotor atau keji dari perbuatan setan. Al-Maidah ayat 90. Namun terdapat sebagian ahli hadis yang mengatakan bahwa ia adalah bersih. Arak menurut pendapat jumhur ulama dan pendapat yang mu'tamad dari kalangan ulama mazhab Hanafi adalah mencampur semua cairan yang memabukkan. E. Nanah. Nanah adalah sejenis darah yang rusak, yang tidak bercampur dengan darah biasa yang tidak rusak.
ia adalah najis karena pada asalnya ia adalah darah yang berubah. Begitu juga as-sodid, yaitu sejenis cairan yang bercampur dengan darah. Kedua-duanya dihukumi najis jika kadarnya banyak dan dimaafkan jika hanya sedikit. F. Air madhi dan wadi. Madhi ialah cairan berwarna putih yang keluar tanpa memuncrat pada saat memuncaknya nafsu seorang, ataupun ketika ia teringat aktivitas persetubuhan. Ia dihukumi najis karena terdapat perintah membasuh zakar dan perintah berwudu dalam hadis riwayat Ali radhiyallahu an. Saya adalah lelaki yang kuat keluar air mati. Saya malu untuk bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu saya menyuruh Al-Miqdad ibnul Aswad bertanya kepada beliau. Dia pun bertanya dan Rasul menjawab, diwajibkan berwudu. Sedangkan dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, hendaklah membasuh zakarnya dan hendaklah berwudu. Wadi adalah air putih pekat yang keluar setelah air kencing ataupun ketika menanggung sesuatu yang berat. Ia juga dihukumi najis karena ia keluar bersama-sama air kencing ataupun sesudahnya. Oleh karena itu, ia dihukumi sama seperti air kencing. Pasir ataupun batu yang keluar setelah air kencing, apabila menurut keterangan dokter adalah yang adil bahwa ia berasal dari air kencing, maka dihukumi najis. Jika tidak, maka dihukumi sesuatu yang mutanajis atau terkena najis, yang dapat dibersihkan dengan cara membasuhnya. G. Daging bangkai binatang darat berdarah mengalir. Yang dimaksud dengan binatang tersebut adalah segala jenis binatang darat, baik yang boleh dimakan dagingnya ataupun yang tidak, seperti anjing, kambing, kucing, burung-burung kecil, dan seumpamanya. Kulit bangkai yang belum disamak juga disamakan hukumnya. Ini adalah menurut pendapat ulama mazhab Hanafi. Ulama selain mereka mengatakan bahwa semua bagian bangkai selain mayat manusia seperti tulang, bulu, dan lainnya dihukumi najis. Karena setiap bagian itu merupakan bagian yang hidup sebelum ia menjadi bangkai. H. Daging dan susu binatang yang tidak boleh dimakan. Daging binatang yang tidak boleh dimakan dan juga susunya dihukumi najis karena susu itu berasal dari dagingnya. Oleh sebab itu, ia mengikut hukum dagingnya. I. Bagian anggota yang terpisah. Yang dimaksud adalah bagian anggota yang terpisah ataupun yang terputus dari badan binatang semasa masih hidup, seperti tangan dan ekor atau punggungnya, kecuali bulu dan seumpamanya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, bagian manapun dari badan binatang yang terputus atau terpotong ketika ia masih hidup, maka ia dianggap sebagai bangkai. 2. Najis yang diperselisihkan oleh ulama. Para fuqaha berselisih pendapat mengenai hukum najis dalam beberapa perkara. A. Anjing. Menurut pendapat yang ashah dari kalangan ulama mazhab Hanafi, anjing bukanlah najis ain karena ia berguna untuk penjagaan dan buruan. Tidak seperti babi di mana ia adalah najis ain karena huruf H yang terdapat dalam surah Al-An'am ayat 145 yang ditujukan kepadanya, yaitu babi, karena kedudukannya lebih dekat dengan huruf H itu. Mulut, air liur, dan tai anjing saja yang dihukumi najis. Namun semua bagian badannya yang lain tidak dapat dikiaskan dengan mulutnya. Oleh sebab itu, tempat yang dijilat anjing mestilah dibasuh sebanyak 7 kali. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an." Apabila seekor anjing meminum dari bejana salah seorang dari kamu, maka basuhlah bejana itu sebanyak 7 kali. Menurut riwayat Imam Ahmad dan Muslim, redaksinya adalah sebagai berikut. Bejana salah seorang dari kamu yang dijilat anjing menjadi bersih jika dibasuh sebanyak 7 kali, dan basuhan yang pertama adalah dengan tanah.
Ulama mazhab Maliki berkata bahwa semua anjing, baik yang boleh digunakan untuk penjaga dan buruan ataupun yang tidak boleh, hanya jilatannya saja yang wajib dibasuh sebanyak 7 kali secara ta'abbudi. Ini adalah menurut pendapat yang masyhur dari kalangan mereka. Sehingga tidak wajib membasuh 7 kali apabila anjing itu hanya dimasukkan kakinya ataupun memasukkan lidahnya ke sesuatu bejana air, tapi tanpa menggerakkannya ataupun tanpa jatuh air liurnya. Ulama mazhab Syafi'i dan Hambali berkata bahwa anjing, babi, dan keturunan yang lahir dari keduanya termasuk kotoran dan keringatnya adalah najis ain. Oleh sebab itu, apa saja yang disentuh oleh binatang itu hendaklah dibasuh sebanyak 7 kali, salah satunya dengan debu. Karena hukum najisnya mulut anjing telah ditetapkan berdasarkan nas hadis yang telah lalu. Meskipun mulut adalah anggota badan yang terbaik pada diri dari binatang itu, karena ia sering membuka mulut dan mengeluarkan lidahnya, tetapi ia tetap dihukumi najis. Oleh sebab itu, bagian badannya yang lain juga dihukumi najis. Dalam hadis lain tentang najis yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan Al-Hakim bahwa Nabi Muhammad SAW diundang ke rumah suatu kaum. Beliau memenuhi undangan itu. Kemudian beliau diundang juga ke rumah yang lain. Lalu beliau tidak mau memenuhi undangan itu. Oleh sebab itu beliau ditanya tentang tindakannya itu, dan beliau menjawab, dalam rumah si fulan terdapat seekor anjing. Lalu beliau diberitahu bahwa di dalam rumah fulan juga terdapat seekor kucing. Beliau menjawab, sesungguhnya kucing tidaklah najis. Atas dasar ini maka dapat dipahami bahwa anjing itu adalah najis. Baik, cukup satu dulu nggak apa-apa. Ya karena waktunya tidak banyak. Insya Allah kita manfaatkan sisa waktu untuk diskusi. Adapun sisa pembahasan kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Baik, silakan para peserta diskusi fikih Islam yang menanggapi ataupun kemudian membahas tentang materi yang kita bahas pada malam hari ini dipersilakan, ya, tentang benda-benda najis. Beberapa hal tadi berkaitan dengan najis yang disepakati, adapun najis yang diperselisihkan baru satu najis yang kita bahas, yaitu tentang najisnya anjing. Terkait dengan najis, seperti kita tahu kita sedang menginjak 40, 50 dan 60 itu khusus bagi laki-laki itu sering namanya prostat atau kencing yang sering malam hari. Kan itu kadang per 15 menit 1 jam akan 5 menit. Nah, tradisinya kan kalau kita begitu kan duduk gitu kan. Ketika kita duduk lalu kita di kamar mandi, kalau kita di tempat kasur, kencing lagi, kencing lagi, wudu lagi 5 menit, kencing wudu lagi, setelah. Nah, itu bagaimana Ustaz? Apakah dia hukumnya najis atau tidak? Karena kalau kita tidak sadar, tiba-tiba air itu keluar juga, masak sadar juga. Dan itu air kecil. Ya. Nah, hukumnya seperti apa itu? Baik, ada yang mau menanggapi? Para ahli fikih kan kita diskusi ya. Kalau diskusi kan berarti pesertanya pun para pakar, para ahli, sehingga diberikan kesempatan barangkali ada yang mau membagikan faedahnya. Ada? Nah, tentang definisi najis ya, tadi di terjemahan sudah dibacakan. Namun kalau kita lihat untuk versi Arabnya, secara syariat untuk najis itu hiya al-mustaqdar yamna' min sihhatis shalah haitsu la murakhis. Sesuatu yang kotor yang menghalangi sahnya salat sekiranya tidak ada rukhsah. Nah, tadi untuk keterangan sekiranya tidak ada rukhsah itu tidak disebutkan.
Nah, sehingga sebetulnya kenapa ada pembahasan sekiranya tidak ada rukhsah. Nah, ada sesuatu yang najis, tapi karena ada rukhsah, maka dia dikeluarkan dari hukum kenajisannya. Nah, seperti apa? Kalau perempuan itu ada darah istihadhah. Jadi darah yang keluar dari perempuan itu tidak mungkin keluar dari 3. Haid, kemudian nifas, kemudian istihadhah. Kalau haid itu kan jelas, ya dia darah yang normal, ya keluar dari wanita yang ada siklusnya. Kemudian nifas itu darah yang keluar pasca melahirkan. Kalau selain keduanya ini adalah istihadhah, darah penyakit. Nah, istihadhah ini secara hukum ya dia darah harusnya najis dan memang najis. Namun perempuan yang dalam kondisi istihadhah, kalau seandainya darahnya terus mengalir, mungkin nggak dia sholat dalam kondisi tidak membawa najis? Nggak mungkin, karena darah terus keluar. Padahal kalau sholat itu kan harus suci badan, suci pakaian, suci tempat. Nah, kalau keluar darah, berarti kan tidak terpenuhi syarat ya suci badan, pakaian. Ya, dalam hal ini. Nah, tapi yang demikian itu rukhsah. Ada rukhsah. Sehingga tetap perempuan yang istihadhah dia tidak gugur kewajiban untuk sholatnya. Tapi nanti cara sholatnya, nah di sini kita bahas. Termasuk kalau laki-laki itu ada namanya salisul baul. Itu klepnya sudah rusak, nggak bisa nahan. Jadi tiba-tiba udah, ya netes saja, dan nggak bisa ditahan. Nah, tidak bisa ditahan. Nah, maka secara hukum dia nanti hukumnya seperti wanita yang mengalami istihadhah. Ya tetap dia najis, ya ketika terkena yang lain ya najis. Tapi untuk dirinya ketika dia mengerjakan sholat, nah itu ada rukhsah. Ya gimana caranya? Ketika sudah terdengar azan, ya sudah azan, kemudian dia harus bersihkan. Ya bersihkan najis yang ada pada dirinya dengan mengganti pakaian segala macam. Kemudian dia berwudu. Sudah, pasca itu kok kemudian keluar, itu sudah di luar kontrol dia. Ya tidak ada masalah. Sehingga secepatnya setelah itu dia sholat. Ya secepatnya dia sholat. Dan harus segera, kecuali mengundur sholat itu karena faktor yang masih berkaitan dengan keutamaan sholat. Contohnya sudah ganti pakaian, kemudian berwudu, tapi belum jamaah. Boleh nggak menunggu untuk mendapatkan jamaah? Ya boleh. Atau kemudian sholat sunnah dulu? Ya boleh. Ya karena masih berkaitan dengan kepentingan sholat. Tapi ketika habis wudu menggunakan pakaian yang baru, pergi dulu ke toko, pulang untuk sholat habis itu. Nah itu nggak boleh. Maka kalau kemudian dia pergi ke toko dulu, pulang, dia wajib mengganti pakaiannya lagi dan wudhu lagi. Ya karena dia harus dilakukan sesegera mungkin. Karena itu rukhsah. Ya karena yang demikian itu rukhsah. Tapi kalau seandainya dia masih bisa nahan atau masih ada jeda, misalkan 15 menit dari kencing yang pertama itu nanti dia kencing lagi. Nah maka sesegera mungkin dia harus sholat. Nggak boleh melakukan penundaan. Ya dan bahkan di waktu yang sempit itu, ya di situ dia wajib untuk mengerjakan sholat. Kalau masih ada jeda. Tapi kalau tidak, tadi aturannya seperti itu. Nah, kalau perempuan yang mengalami istihadhah itu, bahkan nanti untuk cara membersihkannya, setelah dibersihkan, disumpal. Ya setelah disumpal pakai pembalut. Agar apa? Untuk mengurangi intensitas darah yang keluar. Kalau laki-laki nggak bisa disumpal kan? Nggak tahu bisa nggak?
Ya, minimal kalau nggak bisa disumpal atau diikat kan menyakitkan, itu nggak boleh. Nggak boleh. Termasuk perempuan ketika nyumpel itu menjadikan iritasi atau kemudian hal-hal yang mengganggu itu juga nggak boleh. Ya, itu dilakukan kalau tidak mengganggu dan memberikan madarat. Nah, sehingga ya tadi untuk menghindari dia netes kemana-mana, ya hari ini kita bersyukur ada ya pampers gitu loh. Yang itu bisa digunakan untuk menahan agar najisnya tidak kemana-mana. Nah, perempuan yang haid boleh nggak masuk masjid? Hah? Boleh nggak masuk ke masjid? Kalau al-lubthu fil masjid, menetap di masjid, nggak boleh. Kalau mondar-mandir di masjid, nggak boleh juga. Kalau masuk masjid karena ada kebutuhan, dilihat. Kalau zaman dulu kan nggak ada pampers kan, atau nggak ada pembalut. Kalau dikhawatirkan netes, nggak boleh. Tapi kalau tidak dikhawatirkan netes, boleh selama ada kebutuhan. Nah, sehingga kalau masalahnya laki-laki ya tadi, biar tidak netes kemana-mana, ya pakai pampers. Nah, adapun perkara wudhu, biar tidur nanti dalam keadaan wudhu, terus keluar lagi, ya nggak ada masalah. Tidur kan bukan sholat, ya tinggal pakai pampers agar apa? Agar najisnya itu tidak kemana-mana. Tapi secara umum dia najis. Tapi untuk seseorang yang mengalami penyakit itu, khusus buat dia untuk mengerjakan sholat, nah tadi aturannya. Bisa dipahami? Ya. Nah, baik, ada yang lain? Silakan. Tahu bedanya najas dan najis? Najas dan najis. Kalau ada kencing, maka kencing itu najas. Tapi kencing itu adalah benda yang najis. Najas itu merujuk pada bendanya, najis untuk mensifati bendanya. Nah, istilah najas dan najis. Baik, seseorang yang sholat kemudian membawa najis, jumhur ulama mengatakan sholatnya tidak sah. Karena hukum menghilangkan najis itu untuk sholat adalah wajib, kecuali mazhab Maliki, yang di dalam mazhab Maliki ada khilaf. Apakah menghilangkan najis itu wathiyabaka fatahhir, dan pakaianmu hendaklah disucikan? Apakah itu al-amru lil wujub, perintah untuk berfaedah pada kewajiban, atau perintah yang hanya bentuknya kesunahan saja? Yang masyhur di mazhab Maliki adalah sunnah. Nah, berarti kalau antum sholat kemudian mendapati ternyata ada najis yang menempel, sah nggak sholat antum? Kalau menurut jumhur ulama tidak. Kalau menurut mazhab Maliki sah. Tapi kalau antum ingin ulang sholat antum, dalam mazhab Maliki hanya sunnah. Ya, hanya sunnah saja. Kenapa demikian? Antum tahu kisah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat, kemudian dilempari jeruan unta. Nah, jeruan unta itu najis atau tidak? Kan ketika Nabi sujud dikasih yang demikian itu, apakah Nabi membatalkan sholatnya? Ataukah Nabi melanjutkan sholatnya? Nabi kan melanjutkan sholatnya. Seandainya yang demikian menjadikan sholat itu tidak sah, tapi Nabi membatalkan sholatnya.
terkena najis. Nah, sehingga yang demikian itu dijadikan dalil bahwasanya menghilangkan najis itu bukan kewajiban, hanya kesunahan saja. Nah, namun bagaimana jumhur menanggapi yang demikian? Itu panjang. Ya, bisa jadi oh ini kan bahasanya makiyah dan ini sudah bahasa madaniyah, maka bisa jadi yang dulu-dulu itu dinasakh. Tapi kan nggak ada keterangan nasakh makiyah. Nah, bisa jadi yang tadi kalau jeroan unta itu kan halal kan, dagingnya dimakan kan. Bisa jadi jeroannya itu ya tidak mengandung darah, hanya jeroan saja. Ya kan nggak ada masalah kan? Ya nggak ada masalah. Ya, nah ini dalil apa namanya? Jumhur yang tetap mengatakan yaitu bukan dalil yang menjadi pembenaran kalau kita itu boleh salat dalam keadaan bawa najis. Seandainya boleh, buktinya apa? Nabi ketika dikabarkan bahwasanya di terumpanya itu ada najis, kan sesegera mungkin Nabi lemparkan itu terumpanya itu. Jadi intinya kalau kita mendapati di tubuh kita atau pakaian itu ada najis, sesegera mungkin dihilangkan. Ya nggak ada masalah. Tapi kalau dibiarkan lama ya dia membatalkan sholat. Menurut jumhur ulama. Ya, menurut jumhur ulama. Ya, jadi kalau yang Maliki ini memang kalau dirunut panjang itu memang. Ya tadi daging unta itu kan nggak najis. Tapi dibantah lagi. Yang nyembelihkan orang musyrik jadi bangkai. Kan bangkai itu najis. Ya, pokoknya nggak selesai itu bahasan itu. Ya, tapi intinya jumhur ulama mengatakan wajib. Dan nah gitu. Kemudian tadi ada dalil yang disepakati. Kalau najisnya babi disepakati, najisnya anjing hilaf. Makanya babi itu lebih anjing daripada anjing. Ya, babi itu lebih anjing daripada anjing. Kalau babi tadi, menurut mazhab Hanafi, anjing itu najis hanya pada liurnya dan kotorannya. Dan yang mughalladh itu hanya ada pada air liurnya. Konsekuensinya apa? Kalau ada anjing kemudian buang kotoran atau kencing di atas sofa, menurut mazhab Hanafi najis enggak? Najis. Gimana cara membersihkannya? Ya sudah dibersihkan sekali saja. Tapi kalau anjing itu jilat di situ, nah ini yang harus dicuci 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Nah, kalau anjing itu dalam keadaan basah kemudian tiduran di atas sofa, najis nggak sofanya? Najis nggak sofanya? Menurut mazhab Hanafi tidak. Karena tubuh atau badan anjing itu tidak najis. Kalau masih hidup, kalau mati kan jadi bangkai. Nah, adapun kalau Syafi'i dan Hambali, semua tubuh anjing itu najis dan semuanya mughalladhah. Ya, mau liurnya, mau yang lainnya. Ya, kalau liurnya saja sampai begitu ya berarti semua tubuhnya juga begitu. Nah, konsekuensinya apa? Kalau ada anjing basah tidur di atas sofa, berarti sofanya najis. Mughalladhah atau tidak? Mughalladhah. Gimana cara menyucikannya? Hah? Dibakar. Rumahnya atau sofanya? Atau anjingnya? Ya dicuci 7 kali. Salah satunya dengan tanah tadi. Ya, bahkan kalau kemudian kita ngelus-ngelus anjing dan tubuh anjing itu basah, maka tangan kita terkena najis mughalladhah. Diapakan? Dipotong. Dicuci. Ya, dicuci. Jadi apapun yang terkena anjing dia mughalladhah. Itu Syafi'i dan Hambali. Kalau Maliki nggak ada yang najis kecuali ya kotoran kan. Ya, secara umum anjing itu nggak najis.
Dan kalau seandainya anjing masuk masjid, ini anjing beneran, bukan orang dasar gitu ya. Nah ini orang, apa? Anjing beneran masuk ke masjid, liurnya netes, najis nggak? Ya kalau Maliki ya enggak, Maliki enggak. Kemudian ini ada wadah, anjing itu minum, dia memasukkan lidahnya, seret, tarik, najis nggak? Enggak, Maliki kan enggak najis di awal. Ya, karena mencuci 7 kali itu salah satunya dengan tanah hanya ta'abudi. Ta'abudi itu mendapatkan pahala. Keutamaan saja. Tapi itu pun berlaku kalau wulur. Wulur itu kalau dia masukkan lidahnya kemudian dikerak-kerakkan begitu. Ya gimana Pak Adri kalau minum? Ya, tapi kalau dia masukkan kakinya atau kemudian lidahnya sekedar masuk ditarik lagi tanpa digerakkan, itu nggak perlu kemudian dibasuh 7 kali tadi. Ya ini mazhab Maliki karena di zaman Nabi ya anjing itu berkeliaran, kadang masuk ke masjid segala macam. Ya masuknya itu apakah kemudian ya bukan dimasukkan, beda ya, masuk sendiri dengan dimasukkan. Ya kan sama halnya kemudian hewan yang berkeliaran kan nggak bisa kita cegah kan? Ya kenapa nggak ditutup pintunya? Ya zaman kan nggak ada atapnya, ya cuma tembok biasa aja gitu loh, nggak terlalu tinggi juga. Nah itu mazhab apa namanya Maliki. Nah tapi untuk babi semua sepakat, ya semua sepakat. Nah berkaitan dengan babi ini, ya dia najis semua anggota tubuhnya. Bulunya, tulangnya, kulitnya, walaupun setelah disamak tetap najis. Nah najisnya apa? Kayaknya yang lain tidak di apa namanya? Dia najis semuanya, tapi nggak sampai najisnya itu mughaladhah. Dia tetap najis, semuanya najis. Ya misalkan ada babi. Babi itu dalam keadaan basah, hidup di atas sofa, najis nggak? Najis kan? Najisnya mughaladhah atau tidak? Enggak. Ini selain mazhab Syafi'i ya. Wallah alam Hambali apakah ikut Syafi'i dalam hal ini? Kemudian babi jilat-jilat sofa, ya. Najis nggak? Najis. Tapi apakah mughaladhah? Tapi kalau Syafi'i semuanya mughaladhah. Dia sama seperti anjing. Ya tubuhnya segala macamnya dia mughaladhah. Nah, sehingga seandainya HP ini covernya ini ternyata diketahui ternyata dari kulit babi. Nah, kemudian pas kita keringetan nyentuh ini, dan kita mughaladhah. Kalau kita ya menganut mazhab Syafi'i. Makanya kalau ada orang merokok itu Pak Kiainya kan, tak Kiai, rokok itu haram, gitu ya. Lah, saya itu kalau nggak ngerokok nggak bisa ngajar, dan ngajar itu wajib. Ya, malayatimul wajib illa bi bahwa wajib. Ya, sesuatu yang kewajiban itu tidak bisa terlaksana kecuali dengan itu, maka itu menjadi wajib. Ya, maka rokok itu bukan lagi makruh, dia wajib. Karena nggak bisa ngajar kalau tidak merokok. Oh, Pak Kiai itu tahu nggak? Rokok itu di filternya ada babinya, oh haram, gitu ya. Mughaladhah dia. Nah gitu. Makanya kalau Syafi'i sudah dibilang babi atau anjing, nah itu anti sekali. Oh ya, nanti ganti kobot kali. Ya, tapi intinya mazhab Syafi'i itu dengan kedua binatang itu antinya luar biasa, gitu ya. Baik, itu babi. Kemudian darah.
disepakati ya darah itu najis. Ya, darah itu najis kecuali darah apa? Ya, darah ikan najis enggak? Hah? Ikan itu khilaf. Ya, darah ikan ya. Yang disepakati itu adalah darahnya apa? Damul adami ghair syahid. Darahnya manusia kecuali orang syahid. Kalau syahid beda urusan. Ya, syahid beda urusan. Ini manusia yang bukan syahid, darahnya najis. Tapi kalau kita sholat kemudian keluar darah, najis nggak darahnya? Sahabat itu kan perang itu kan luar biasa luka-lukanya kan? Kan bisa jadi ketika setelah itu sholat kan masih mengalirkan darah. Atau sahabat yang dipanah itu sampai 3 kali dipanah kan, akhirnya nggak kuat baru membangunkan sahabatnya. Siapa? Abbad bin Bishr. Darahnya kan ngucur itu. Kok masih sholat? Kalau darah itu najis. Nah, darah dia najis hanya ketika dia keluarnya sedikit atau keluar dari seseorang yang tidak terpisah dari tubuh orang itu, ya maka darahnya masih belum najis, masih ma'fun anhu. Ya, tadi sahabat yang dipanah tadi, darahnya kan ngucur. Nah, walaupun dia terkena najis, terkena darahnya itu, ya tetap untuk dia ma'fun anhu, tidak najis, dimaafkan. Atau kemudian luka kok tiba-tiba dibuat sholat kan gerak itu kan keluar darah, itu juga ma'fun anhu. Tapi ma'fun anhu itu kalau tanpa unsur kesengajaan. Kalau seseorang gatel itu lukanya kan dikopek-kopek begitu keluar darah, itu najis. Walaupun sedikit. Kenapa? Karena sengaja dia ya kopek ya, atau misalkan dia jerawatan, dia pijat-pijat begitu, keluar darahnya, itu najis. Bisa dipahami? Nah, kalau ada orang donor darah, najis kan? Itu najis. Boleh dijual nggak? Nggak boleh. Sesuatu yang najis nggak boleh dijual. Nah, terus gimana? Yang najis kok dimasukkan lagi ke dalam tubuh orang? Ya kan untuk pengobatan nggak ada masalah kan? Dan sesuatu yang najis kalau sudah masuk ke dalam tubuh lagi, darah itu najis di luar tubuh. Kalau di dalam tubuh nggak jadi najis. Jadi kan di luar itu dia najis. Konsekuensinya apa? Dia nggak bisa diperjualbelikan, kan dia benar najis. Nah, bisa ditransfusikan, tadi dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, ya untuk pengobatan nggak ada masalah. Dan ketika masuk, oh berarti kan ada yang najis, yang haram dalam tubuh orang itu, enggak, dia jadi suci lagi. Bisa dipahami? Nah itu untuk darah, ya seperti itu. Ya intinya kalau darah najis berarti tidak boleh diperjualbelikan. Ada yang diperjualbelikan darah? Nah itu ya ganti operasional, biaya operasional saja. Ya. Ya apa namanya? Ya makanya dalam beberapa profesi itu butuh ilmu. Nggak ngerti fikihnya bisa jadi haram. Tapi kalau ngerti fikihnya, oh kita tidak sedang menjual darah. Ya hanya mengganti biaya pengambilan dan penyimpanan saja. Kan nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah dengan yang demikian. Tapi harus landasannya ilmu. Ya makanya dalam berbagai pekerjaan, yaitu minimal antum harus punya fikihnya dalam hal itu. Yakin kalau semua yang dilakukan itu halal. Baik, kemudian darah hewan selain hewan air pasti najis. Adapun kalau hewan air diperselisihkan. Ya, diperselisihkan. Nah,
Kalau dalam mazhab apa namanya Hanafi, kutu najis nggak? Hah? Kutu najis nggak darahnya? Kalau Hanafi nggak, ya. Nah, cuman kalau Syafi'i najis nggak? Nyamuk, pak. Nah, najis nggak itu? Najis. Baik itu darah orang atau darah nyamuk sendiri itu najis. Lalat itu kalau ditepok itu keluar darahnya najis nggak? Najis. Lalat itu kalau nggak sengaja masuk ke dalam minuman najis nggak? Nggak. Tapi kalau sengaja dimasukkan najis. Ya, beda masuk sendiri dengan dimasukkan. Nah, kan nggak mungkin ketepok lalat kan? Pasti tepok gitu, bukan ketepok. Nah, sehingga darahnya najis. Nah, kalau sholat digigit nyamuk gimana? Nah, makanya ya tadi mukulnya dengan rahmat. Ya, sehingga apa namanya? Kalau nggak kena kan minimal sholatnya nggak batal kan? Karena nggak kena najis. Kalau kena dia nggak sampai keluar darahnya, hanya ketekan saja. Ya, tapi kalau langsung gatal, hok. Nah, gitu. Ya, kalau sahabat dipanah nggak sadar, kita digigit nyamuk sadar, misalnya. Ada kualitas ya. Baik. Nah, sehingga tadi untuk berkaitan dengan ikan yang keluar darahnya, kemudian diasinkan, nah itu di mazhab Syafi'i nggak bisa. Ya, jadi masih ngocor darahnya itu tumpuk kemudian digarumi begitu. Nah, garamnya kan jadi najis, ternajisi. Kalau ikut pendapat Syafi'i, kalau yang lain kan, oh darah ikan itu dari mazhab Hanafi dan Ibnul Arabi dari mazhab Maliki itu nggak najis, karena hakikatnya itu bukan darah, itu cairan saja. Tapi warnanya merah, iya, cairan warna merah, bukan darah. Ya, ya sehingga dalam mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, kalau bikin ikan asin, nah yakin darahnya dibersihkan dulu. Ya, darahnya dibersihkan dulu. Yang halal kan bangkai ikannya, bukan darahnya. Ya, termasuk juga bukan kotorannya. Kalau jelas-jelas itu kotoran, apalagi kalau ikannya makan kotoran. Nah, itu ya jelas najisnya kalau ini. Baik, kemudian Paulul Adami. Ya, Paulul Adami kencingnya manusia. Jelas najis ya. Nah, kecuali untuk yang bayi laki-laki yang dia hanya mengkonsumsi ASI ya, dan usianya tidak lebih 2 tahun, itu najisnya mukhaffafah nanti. Cukup diperhatikan saja. Kemudian kotoran manusia juga najis yang disepakati. Adapun muntah, ya muntah nanti ada detailnya. Ya, apakah dia muntah yang berubah atau tidak? Ya, antum baru makan apa namanya? Makan bakwan. Nggak lama muntah lagi. Masih wujudnya bakwan utuh. Gak pakai dikunyah karena makanya langsung ditelan aja dia. Nah, sehingga dia muntah yang lam yatahoyyar. Sebagian mengatakan tidak. Tapi sebagian ya pokoknya muntah ya muntah. Karena dia bersinggungan dengan apa yang ada di dalam perut. Dari lambung kan, dan di lambung itu kan campur semua. Jadi dia nanti cikal bakal apa? Yang keluar dari bawah. Ya, yang keluar dari bawah. Nah, sehingga ngiler ya. Kalau dia keluarnya dari sini kan beda ya. Apa namanya, ludah dengan ngiler. Kalau tidur kan ngiler. Orang ludah bau nggak ludahnya? Belum tentu. Tapi kalau setampan apapun orang, secantik apapun orang, kalau ngiler bau. Nah, dia dari dalam. Nah, sehingga kalau dia dari dalam sini ya, nah begitu. Ya, kecuali nanti ya bisa jadi ini ma'fun anhu karena sulit dihindari. Gitu.
Tapi secara konsep sebagian madzhab mengatakan dia najis. Nah itu untuk muntah nanti ada rinciannya, tapi secara umum untuk kencing, untuk kotoran itu jelas. Kemudian ya kecuali beberapa hewan yang tadi ma'fun anhu ya, seperti apa namanya, tadi kencingnya tikus atau kemudian kelelawar kan kita nggak tahu tiba-tiba nggak sadar gitu. Hah? Ya dia kalau ada di yang begini ya dia ma'fun anhu. Tapi kalau ada pencet-pencet begini beda urusan gitu. Nah, sesuatu yang tidak najis dengan najis yang ma'fun anhu itu beda. Ya tidak najis mau antum apakah najis najis. Tapi kalau ma'fun anhu asal antum otak-atik itu jadi najis. Gitu ya. Ya, sholat satu soft. Biasanya kalau sholat satu soft tuh ya persentase selamat dari kotoran cicak itu hanya 1% misalkan. Saking banyaknya kan. Nah, seandainya begitu gimana statusnya? Ya, ma'fun anhu. Ya, atau kalau mau aman ya ikut madzhab Maliki. Hanya sunnah saja kan gitu. Ya, tapi yang demikian ya dia kebanyakan ma'fun anhu. Ya, seandainya di sini itu banyak merpatinya, bebas segala macam, ya atau burung masjid, ya burung masjid yang banyak gitu ya, burung masjid. Ya, kalau dulu kan katanya burung, sekarang nggak kemana-mana, udah Islam dia, ke masjid juga kan. Ya kalau nggak bisa dihindari ya dia ma'fun anhu. Baik, khomer dia najis. Jumhur ulama najis. Nah dikatakan ba'dul muhadditsin, hanya sebagian ahli hadis saja yang mengatakan dia tidak najis. Ya dia tidak najis. Terus bagaimana dengan parfum? Ya kalau parfumnya alkoholnya diambil dari khamr, ya najis menurut jumhur ulama. Ya kalau kita ikut pendapat yang mengatakan nggak najis ya enggak. Tapi mungkin nggak kita ikut jumhur ulama, tapi alkoholnya nggak najis. Mungkin ya? Ya kalau mengambilnya tidak dari khamr, ya dari bahan apapun asal yang diambil bukan khamr. Ya misalkan ini minuman tape, air tape, diminum hari ini belum mabuk, diminum 3 hari lagi mabuk. Nah 3 hari setelah ini berarti dia apa? Khamr kan? Dia najis. Tapi sehari sebelumnya bisa jadi belum memabukkan, tapi sudah ada kandungan alkoholnya. Nah itu kalau kemudian dipilah, disuling dan diambil alkoholnya, dia nggak najis karena tidak diambil dari khamr. Nah kalau kita ikut pendapat jumhur, tapi kalau ikut pendapat sebagian ahli hadis ya mau diambil dari khamr atau yang lain ya nggak najis. Ya karena apa namanya? Innamal khamru, sesungguhnya khamr itu wal maisiru, atau maisir judi. Judi itu najis atau enggak? Najis secara perbuatan kan? Ya najis secara perbuatan. Wal ansab. Ansab itu patung, berhala. Kalau kita sentuh najis enggak? Enggak, tapi perbuatan menyembah berhala itu yang najis. Wal azlam, undian. Ya apakah menyentuh undian? Kan enggak. Ya perbuatan yang judi dengan cara undian itu ya. Nah, rijsun min amali syaitan. Nah, sehingga ahli hadis mengatakan rijsun min amali syaitan itu najis secara maknawi, secara amalan. Tapi bukan berarti zatnya najis. Tapi untuk jumhur ulama ya sekedar mengambil kata rijus sudah cukup menjadikan untuk khamr itu ya najis. Perbuatannya najis
dan khamrnya juga najis. Nah, ini jumhur ulama ya. Oh iya, qaih itu nanah, darah yang rusak, dia juga najis juga. Jadi bukan tadi kan hanya darah yang najis, enggak, bahkan turunannya itu nanah juga najis juga. Kemudian ada madi dan wadi. Tahu madi? Yang madi itu madi, ya laki-laki tahu lah gitu. Ya ketika antum melihat sesuatu yang kemudian syahwat itu bergejolak, ya kemudian tiba-tiba antum lihat kok ada cairan, tapi ya terkadang antum tidak kerasa keluarnya itu, dan seandainya pun keluarnya itu tidak memanjang. Kalau memanjang itu mani namanya. Nah, dia najis. Nah, sehingga kalau misalkan antum tadi, misalkan sebelum zuhur itu naik syahwatnya, ya entah lihat apa lah gitu kan, nggak tahu keinget apa, sholat. Nah, jam 1 ketika mau ganti pakaian atau mau mandi atau mau buang air kecil, antum lihat celana dalam kok ada bekas madi. Apa status sholat antum tadi? Hah? Ya bisa jadi batal ketika antum merasakan syahwatnya tadi itu sebelum sholat. Kan nggak mungkin peluang keluarnya setelah sholat itu, padahal syahwatnya tadi sebelum sholat. Jadi mana yang paling dekat dengan kemungkinan keluarnya itu? Ya kalau misalkan tadi jam 2 begitu, setelah asar dilihat, ya sholat asarnya bermasalah. Zuhurnya? Ya enggak. Ya zuhurnya enggak. Nah itu madi. Terus wadi, sama dia keluar dari kemaluan juga. Ya, tapi ketika antum angkat-angkat yang berat atau apa, dia keluarnya sakit gitu. Tapi dia entah setelah kencing kadang masih ada keluar itu atau ya, dia wadi, dia najis juga. Kalau mani najis enggak? Khilaf. Ya dia khilaf. Ya, makanya belum kita bahas, karena nanti ada pembahasan tersendiri. Kan kita baru membahas yang disepakati dulu. Kemudian daging hewan darat, ya bukan air, yang memiliki darah yang mengalir. Ya najis ya, dagingnya. Bagi daging itu ya berarti udah bukan hewan yang masih hidup. Ada harimau kita pegang-pegang, najis enggak? Enggak. Kalau daging harimau najis. Ya, dia najis. Ya termasuk apa? Ya, yang kemarin kita bahas, tapi ini lagi-lagi berkaitan dengan tulang, kemudian bulu. Nah, dia najis atau tidak? Nah, di sini kan dikatakan waqala ghairuhum. Selain jumhur. Siapa ini kira-kira? Ya, maitatu ghairil adami, bangkai selain manusia, bijami'i ajza'iha, dengan semua anggota tubuhnya, min admin, baik tulang, wa sya'rin atau bulu, rambut, wa sufin, suf itu untuk bulunya wol, bulunya apa? Domba. Wabar itu bulunya unta, wa ghairi dzalika najisah. Dan selain yang demikian itu najis. Kenapa? Di anna kullan minha tahulul hayah. Karena setiap dari yang demikian itu ketika masih belum terlepas dari tubuhnya atau sebelum hewannya mati itu kan ada kehidupan kan? Bisa panjang nggak itu wolnya? Berarti hidup nggak? Hidup kan? Berarti bangkai juga dong, karena mengalami kehidupan. Kemudian tulangnya dari kecil bisa panjang. Nah ini siapa kira-kira? Madzhab Syafi'i.
Nah, tapi umumnya jumhur ulama mengatakan yang tidak dialiri darah dari hewan apapun dia tidak najis. Makanya digolongkan ke dalam yang tadi yang disepakati ya. Ketidaknajisannya, tapi walaupun dalam hal berkaitan yang seperti itu madzhab Syafi'i tetap mengatakan najis. Baik, kemudian apalagi tadi bagian dari hewan yang terpotong yang mari kita ceritakan ya. Ada orang bertamu, kalau disembelihkan satu kambing kan sayang, dipotongkan kaki belakangnya dulu, atau misalkan pengen apa, sop buntut gitu ya, buntutnya dipotong, nah, kambingnya masih hidup, nah itu najis ya, itu najis ya. Apapun yang terpotong dari binatang yang binatangnya itu masih hidup, maka potongannya itu najis, tangkainya. Nah, itu disepakati oleh ulama. Baik, itu secara umum bahasan kita malam hari ini. Ada yang mau didetailkan lagi? Ya, silakan. Nah, menyikapinya seperti apa? Guru kan pasti menurutnya digigit. Ya, cuci saja seperti aturan yang berlaku. Ya, jadi apa hukum memelihara anjing? Boleh untuk anjing-anjing tertentu. Ya, untuk berburu, kemudian menjaga ternak, ya, atau kemudian ya untuk menjaga hal-hal yang lain. Ini kita bahas kemarin. Nah, kalau melihara anjing di komplek, sudah satpamnya itu di gerbang utama, di klaster ada satpamnya, kemudian sudah begitu ada CCTV gitu ya. Ya, rumahnya juga deket-deket, atau seandainya di pagar itu pagarnya setinggi langit kan, sudah gitu di atasnya dikasih setrum juga. Masih melihara anjing, ya takut ada maling. Nah, tidak dibenarkan yang begitu. Ya, tidak benarkan yang demikian itu. Jadi intinya kalau untuk madzhab Syafi'i ya jelas di Al-Quran dibolehkan kok kemudian berburu dengan anjing. Ya tinggal ya aturan kalau kemudian terkena gigitan segala macamnya ya tadi aturannya ya seperti itu gitu ya. Tapi kalau madzhab Maliki ya nggak usah dicuci karena nggak najis kan, ya karena bukan wulu, walaupun untuk anjing buruan itu kemarin kita bahas ya, dia apakah hanya entah mematikan atau hanya menangkap tapi tidak memakan. Ya, kalau dia nyicip dikit-dikit, nah itu haram. Kenapa? Karena dia tidak berburu untuk tuannya, tapi dia berburu untuk dirinya. Makanya syaratnya nggak boleh nyicip-nyicip. Nah, jadi kalau kemudian diterkam anjing atau sekedar digigit atau diterkam dengan kukunya mati sudah. Tapi kok ada apa namanya? Bahasanya apa? Kerowean gitu. Ya, bekas gigitan gitu ya. Yang itu kayak mau dimakan itu. Ya nanti itu pembahasan lain di tema buruan. Baik, Pak Audrey ada sesuatu? Pertanyaannya, itu masuk kategori awal ketika nahnya itu tidak ada darahnya. Ketika dibakar, kita masuk oven, kita jalankan setengah matang.
Hmm. Ya. Baik, silakan ahli fikih. Ya, naik lah kan bedanya apa? Bedanya kajian dengan diskusi kan kajian kan satu arah. Antum nggak pinter-pinter. Kalau diskusi antum pinter karena ketika ada kesempatan begini kan antum ya ada apa kesempatan menjawab yang nanti jawaban antum bisa dikoreksi oleh yang lain. Baik, silakan. Karena ini kita naik naik level kita. Baik, bukti Al-Furqan. Itu kalau pendapat pribadi lebih berat itu hukumnya tuh. Nah, iya kan? Kan berarti berfatwa dalam urusan agama. Kan kalau saya cuma nukil saja kan. Gitu. Iya. Baik, yang lain gimana, ada tambahan? Ya, jadi darah yang najis itu yang masfuh. Dia yang ngocor itu, ngalir itu. Ya ketika pas disembelih itu, nah yang ngalir itu, nah itu. Tapi kalau darah yang tertinggal di urat, ya di daging segala macam, nah dia tidak termasuk darah yang najis. Ya minimal ma'fun anhu. Nah sehingga ya kayak misalkan stik, tadi dia sudah dicuci, ketika di itu masih ada darah ya nggak ada masalah. Atau bahkan nggak dicuci pun, ketika kemudian didapati kok ya nggak ada masalah karena dia bukan termasuk darah yang mengalir. Ya termasuk ya di ayam-ayam goreng tadi itu. Ya dia tidak termasuk darah yang najis karena bukan darah yang mengalir. Nah kecuali kalau kemudian ditampung, ya dibekukan kemudian, nah itu yang jelas najis kalau begitu. Nah itu yang najis. Baik, ada yang lain? Baik, kalau ada anjing, antum takut digigit atau takut dijilat? Kan takut, kalau takut digigit kan masih bisa melakukan perlawanan kan? Kalau dijilat kan ya melawan atau enggak kan udah kena jilatannya udah. Males nyucinya kan gitu. Baik, ada yang lain? Jam 9 lebih. Baik, silakan. Dioper ke belakang Bu Audrey. Ya untuk darah ya asal dia tidak banyak. Ya untuk jazar, antum tahu jazar, tukang jagal yang kerjaannya itu nyembelih kemudian. Nah yang demikian itu masih makfun anhu. Ketika memang apa namanya, ya darahnya itu tidak banyak ya dan tidak bisa dipastikan juga itu berasal dari darah yang ngalir itu.
tapi intinya dalam kondisi yang seperti itu ya selama tidak banyak, yaitu tergolongnya di ma'fun anhu, dimaafkan. Ya tapi seandainya kok tadi ada orang yang pulang dulu kemudian ganti pakaian, nah gimana? Ya tilka fatwa wahadi takwa. Ya kalau sekedar boleh itu secara fatwa, tapi kalau takwanya ya masa menghadap Allah dalam kondisi yang begitu, nah itu takwa. Ya, tapi kalau fatwa umumnya ulama mengatakan ya dia ma'fun anhu kalau zamannya dan tidak diketahui pasti itu darah dari sembelihan yang darahnya ngalir tadi itu. Dan begitu wallahi a'lam. Baik, cukup ya. Kalau kita sambung di pertemuan yang berikutnya. Nah untuk yang apa namanya terjemahannya sudah punya semua kan? Yang minimal sebelum diskusi baca gitu ya. Nah sehingga pulang itu minimal ya levelnya itu ya penuntut ilmu. Jadi bukan sekedar mustami. Yang mustami dengerin ada foto yang ditanyakan berkaitan dengan masalah sehari-hari hanya. Tapi kalau murid itu pertanyaannya tidak harus ya, bahkan dulu itu kan ya hal-hal yang apa namanya yang belum terjadi pun banyak ditanyakan. Nah itu untuk menguatkan kemampuan fikih itu. Baik, kita cukupkan insyaallah diskusi kita di malam hari ini. Kita sambung di pertemuan yang berikutnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.